Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahyul Fikri Asadullah dengan nomor BP 2412002. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah teknik reaksi kimia yang dimana diampu oleh dosen Ibu Insinyurita Yova MT dan juga Ibu Yona Oktavia MT. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang reaktor kimia, yaitu si jantung proses dari industri. Nah, reaktor kimia ini pengertiannya adalah wadah tempat terjadinya reaksi kimia. Nah, mereka adalah inti dari banyak proses industri, yang dimana berfungsi untuk mengubah bahan mentah menjadi produk yang berharga. Baik, slide selanjutnya masuk ke jenis reaktor kimia berdasarkan bentuk dan juga pengoperasiannya. Nah, untuk yang pertama, itu ada reaktor batch, yang dimana reaktor batch ini dioperasikan secara discontinue. Lalu semua reaktannya dimuat sekaligus dan juga produk dikeluarkan setelah reaksinya selesai. Lalu yang kedua ada reaktor alir tangki berpengaduk atau CSTR, yang dimana reaktannya mengalir masuk dan keluar secara terus-menerus dengan pencampuran yang sempurna di dalam tangkinya. Lanjut ketiga yaitu ada reaktor alir pipa atau PFR, yang dimana pengoperasiannya dengan cara reaktan itu mengalir melalui pipa panjang, yang dimana reaksinya berlangsung seiring dengan pergerakan fluida itu. Pada slide ketiga terdapat penggunaan keunggulan dan juga kelemahan dari reaktor. Yang pertama, pada reaktor batch, penggunaannya itu diproduksi dalam skala kecil, lalu produk bernilai tinggi, dan juga pada pengujian proses. Keunggulannya, dia memiliki fleksibilitas yang tinggi dan juga sangat mudah dikontrol dan juga cocok untuk reaksi yang lambat. Nah, kelemahannya, dia memiliki biaya tenaga kerja yang tinggi dan juga waktu henti antar batch, lalu kualitas produk bervariasi. Pada reaktor yang kedua yaitu ada reaktor alir tangki berpengaduk atau CSTR, yang dimana penggunaannya itu produksinya berkelanjutan, lalu pencampuran yang baik dan juga reaksinya yang eksotermik. Pada keunggulannya, pengontrolan suhunya sangat mudah, lalu kapasitasnya yang besar dan juga operasinya kontinu. Kelemahannya sendiri, dia konversi rendah per volume, bypass reaktan dan juga membutuhkan kontrol aliran. Yang terakhir yaitu ada reaktor alir pipa atau PFR, yang dimana penggunaannya bereaksi cepat, konversi yang tinggi dan juga bisa memproduksi skala besar. Keunggulannya sendiri konversinya tinggi per volumenya, juga biaya operasi yang rendah dan tidak ada pencampuran balik. Dan untuk kelemahannya, kontrol suhunya yang sulit dan juga masalah titik panas atau hotspotnya, dan juga sulit untuk reaksi bolak-balik. Nah, pada slide berikutnya yaitu terdapat pengaplikasian di industri reaktor kimia. Pada industri farmasi dan kimia khusus, sering menggunakan reaktor berjenis batch untuk produksi obat-obatan, pewarna, dan juga bahan kimia khusus dengan persyaratan kemudian yang tinggi dan volume produksi yang bervariasi. Lanjutnya ada di industri petrokimia dan juga polimer, yang dimana biasanya memakai reaktor berjenis CSTR dan juga PFR, yang dimana mereka dominan dalam produksi skala besar seperti plastik, bahan bakar, dan produk petrokimia lainnya, yang dimana efisiensi dan kapasitas kontinunya sangat penting. Lalu pada pengolahan air dan limbah, CSTR sangat sering digunakan dalam proses biologis seperti pengolahan limbah, karena dia memiliki kemampuan dalam mencampur dan mempertahankan biomasa secara merata. Pada industri pupuk dan bahan kimia massal, reaksi yang membutuhkan konversi tinggi dan produksi terus-menerus seperti sintesis amonia atau asam sulfat. Nah, PFR adalah pilihan yang sangat ideal dan juga diunggulkan dalam produksi pupuk dan juga bahan kimia massal. Selanjutnya yaitu ada rumus-rumus dan juga rancangan dari reaktor kimia. Nah, perancangan reaktor ini melibatkan perhitungan neraca massa dan energi untuk menentukan volume reaktor yang dibutuhkan. Dalam reaktor batch untuk reaksi ORDN, yang dimana T sama dengan CaO dCa per min Ra, yang dimana adalah waktu reaksi, yang dimana T adalah waktu reaksi, Ca0 adalah konsentrasi awal, Caa konsentrasi akhir, dan min Ra adalah laju dari reaksinya. Selanjutnya pada reaktor alir tangki berpengaduk atau CSTR, yang dimana volume CSTR atau V untuk reaksi OD1, V sama dengan FA0 XA per min Ra, yang dimana FAO adalah laju alir molar awal, XA konversi, dan min Ra tadi adalah laju reaksi.
Yang terakhir yaitu ada di reaktor alir pipa atau PFR, yang dimana volume PFR itu untuk V untuk reaksi orde 1. V sama dengan FA0 XA 0 dXA per min RA. Persamaan ini merupakan integral dari laju reaksi terhadap konversi. Nah, pada slide terakhir yaitu terdapat hubungan laju reaksi dengan volume reaktornya, yang dimana volume reaktor ini berbanding terbalik dengan laju reaksi, yang dimana semakin cepat laju reaksinya, maka semakin kecil volume reaktor yang dibutuhkan untuk mencapai konversi yang sama. Nah, pada gambar di atas ini terdapat yang di atas yaitu volume reaktor kecil, yang dimana di dalam laju tinggi menjadi waktu reaksinya yang singkat. Nah, pada laju yang rendah, volume reaktornya lebih besar, dan juga waktu reaksinya menjadi lebih lama. Nah, dalam reaktornya, pada reaktor batch, waktu reaksi yang dibutuhkan untuk mencapai konversi tertentu akan lebih singkat jika laju reaksinya yang tinggi. Sedangkan pada reaktor CSTR, karena pencampurannya yang sempurna, konsentrasi dalam reaktor sama dengan konsentrasi keluarnya, yang seringkali berarti laju reaksi yang lebih rendah dibandingkan PFR pada konversi yang sama, sehingga membutuhkan volume yang lebih besar. Nah, pada PFR, konsentrasi reaktan menurun secara bertahap sepanjang reaktor, yang dimana memungkinkan laju reaksinya menjadi lebih tinggi di bagian awal dan efisiensi volume yang lebih baik untuk konversinya yang tinggi. Nah, baik, sekian saja presentasi dari materi reaktor batch kali ini yang dapat saya sampaikan. Saya Afel Fikri Asadullah mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam berkata, dan juga semoga materi yang saya buat dapat dipahami dan juga dapat dipelajari dengan sebaik-baiknya. Sekian saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.